Ya, dari Poltek Pos ya, Poltek Pos Timlok. Ada siapa di sini dari PMB Poltek Pos dan Timlok? Selamat siang, Ibu. Siang, dengan Ibu siapa? Iya, Ibu. Perkenalkan saya Omega dari bagian Oh, Bu penerimaan Omega. waktu. Iya. Ketemu lagi ya Bu Omega kita hari ini setelah setahun kemarin. Setahun kemudian ya Bu Omega ya. Ya, sudah bisa saya screen ya Bu Omega kalau mau ya. Nah, anak-anakku ini sekarang kita akan masuk ke sesi berikutnya mengenai Poltek Pos dan Stimlok. Ini adalah tetangga kita juga, salah satunya nggak terlalu jauh ya dari SMA Makassar. Silahkan, mangga Ibu Omega, saya serahkan langsung kepada teman-teman dari Poltek Pos dan Stimlok. Mangga. Baik, terima kasih Ibu. Halo adik-adik dari SMA Angkasa Bandung. Selamat siang. Gimana nih kabarnya hari ini? Tentunya di hari kedua sudah melewati liburan tahun baru. Biasanya kalau mulai sekolah tuh semangat lagi ya. Bener banget. Apalagi udah PTM. Bener. Udah tatap muka walaupun mungkin belum 100%, tapi rasanya seneng banget nih akhirnya bisa ketemu lagi sama teman-teman sekelasnya. Excited banget gitu Iya. ya Teh. Atau jangan-jangan ada yang belum saling kenal. Nggak mungkin dong. Karena selama ini pandemi kan, sekolahnya tetap online gitu, ketemunya cuma di Google Meet atau di Zoom. Sekarang juga ketemunya online sih ya. Iya. Belum semuanya ada yang bisa tatap muka. Tapi hari ini aku seneng banget nih Omega ketemu sama adik-adik dari SMA Angkasa Bandung. Nah, perkenalkan aku Omega dan aku juga ditemenin dari mahasiswa Poltek Pos dengan siapa? Dengan Manda. Nah, di sini juga ada Kak Manda. Nanti selama 30 menit ke depan, aku dan Manda akan memberikan informasi dan memperkenalkan adik-adik dengan Kampus Politeknik Pos Indonesia dan juga Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia. Tadi Ibu udah bilang nih kampusnya dekat banget dari SMA Angkasa. Udah pernah ke sana belum? Belum. Belum ya? Belum. SMA Angkasa itu lokasinya strategis loh. Oh iya Teh. Iya, deket sama mall, deket Istana Plaza. Wah enak banget. Enak banget. Deket sama bubur ayam paling enak di Bandung. Wah. Terus juga deket bandara. Sama sekarang tuh ada yang lagi hits banget tempat nongkrong di Bandung namanya Critical Eleven. Wah pernah dengar tuh Teh. Pernah. Udah pernah main ke sana belum? Belum. OTW nanti. Itu harus main sih karena seru banget di jam-jam tertentu kita bisa lihat pesawat yang landing sama yang take off di sana. Seru banget. Iya. Apalagi kalau buat tugas mungkin ya Teh. Enak banget dong, nyantai, chill gitu ya, chill out tugas sambil ngeliatin pesawat. Oke, nah kita langsung aja teman-teman. Aku mau memperkenalkan mengenai Poltek Pos dan Stimlok. Tapi sebelum itu, supaya teman-teman lebih mengenal lagi tentang Poltek Pos dan Stimlok, kita akan saksikan video yang berikut ini. Oke, nah tadi itu adalah video mengenai kampus Poltek Pos dan Stimlok, beberapa fasilitas-fasilitas yang ada nih di Poltek Pos dan Stimlok. Manda udah ngerasain semuanya? Udah dong. Udah ya. Tapi Manda sempet ini nggak sih tatap muka? Sempet 1,5 semester kalau nggak salah. 1,5 semester paling cuma setengah tahun ya. Terus udah gitu online terus. Online terus sampai sekarang. Oke, nah teman-teman, setelah ini aku akan share beberapa informasi mengenai Poltek Pos dan Stimlok, tentunya jurusannya apa aja, akreditasinya, terus peluang kerjanya kemana, dan setelah itu gimana sih caranya daftar ke Poltek Pos dan Stimlok. Dulu Manda daftar jalur apa?
jalur lapor. Jalur rapor. Iya. Oh, berarti nilainya bagus dong. Alhamdulillah. Udah. Tanpa tes juga ya? Iya, benar. Tanpa tes. Oke deh, kalau gitu kita lihat dulu ya informasinya. Kita juga punya Instagram loh. Oh iya, Teh. Untuk informasi PMB. Kalau tahun kemarin kita kan informasi PMB-nya kebagi dua ya. Iya, benar. Ada yang join Poltek Pos dan ada juga yang join Stimlok. Nah, tapi karena rencananya di tahun 2022 ini Politeknik Pos Indonesia dan juga Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia akan digabungkan menjadi satu. Apa tuh, Teh? Menjadi Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Wah, Wah, keren keren banget banget namanya. sih. Politeknik, sekolah tinggi digabungin jadi satu, itu akan menjadi Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Keren banget. Keren dong, jadinya dalam satu universitas kita program studinya ada semua. Dari D3, D4, S1 itu ada. Dan yang paling pentingnya lagi, ini tuh adalah universitas yang khusus di bidang logistik pertama di Indonesia. Udah paket lengkap ya, Teh? Paket lengkap banget, tinggal pilih aja mau yang mana. Mau misalnya mau pilih D3 biar cepat kerja, ada. Mau pilih D4 biar setara dengan S1, tapi pengen perkuliahannya lebih banyak praktikum. Bisa juga. Mau misalnya pilih S1 langsung nih, biar aku langsung punya gelarnya sarjana. Di sini juga ada. Wah. Tinggal pilih aja sesuai dengan passion kamu mau di mana. Nah, Poltek Pos dan Stimlok ini juga kita perguruan tinggi yang berfokus di bidang logistik dan supply chain management. Manda jurusannya apa sih? Logistik bisnis. Cocok. Cocok. Cocok nih, kita mau bahas tentang logistik ya. Menurut pemahaman Manda sampai sekarang, kalau bisa dijelaskan apa sih arti kata logistik? Logistik tuh sebenarnya banyak banget gitu artinya gitu. Luas ya. Luas banget. Seperti kayak pengangkutan, pengiriman, pergudangan itu udah termasuk dalam logistik. Nah, supply chain tadi juga termasuk dalam logistik gitu loh, Teh. Oke. Nah, biasanya teman-teman nih kalau zaman-zamannya SMA, dulu Manda pasti SMA dulu kan? Iya. Gak mungkin tiba-tiba SMP lulus langsung kuliah. Nggak mungkin Nggak mungkin. sulap dong, Teh. Dulu waktu SMA suka ikut ini nggak, organisasi? Suka, Teh. Ikut OSIS. OSIS. Kalau kepanitiaan ada nggak sih panitia divisi logistik? Ada pasti. Ada ya? Ada. Nah, biasanya nih kalau udah di pemahaman kita zaman SMA, waktu kita masih sekolah, aduh logistik tuh males banget deh cuman ngurusin barang-barang Iya, doang. benar gitu. Nyari-nyari lakban, nyiapin pulpen, kursi, ngeprint, kadang juga ngangkutin konsumsi Iya. gitu. Tapi sebenarnya itu nggak salah loh, Manda. Itu adalah salah satu kegiatan di dalam artian logistik yang luas tadi. Iya, benar. Nah, karena pada intinya logistik itu adalah mengenai perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain menggunakan moda transportasi yang efektif dan juga biaya yang paling efisien. Benar banget. Jadi gimana sih caranya kalau misalkan kita mau ngirim telur satu truk ke Jakarta, itu gimana caranya kalau misalnya requestnya 1 hari sampai tapi telurnya tetap aman? Itu pekerjaan logistik ya. Pekerjaan logistik, kita harus cari moda transportasi yang paling efektif. Apakah mau naik truk, apa mau dibawa pakai kereta, pakai pesawat, biaya mana yang paling murah, intinya kan gitu ya. Nah, itu yang akan kita pelajari di sini. Kenapa sih kita tuh di sini belajar tentang logistik dan supply chain management? Karena Poltek Pos dan Stimlok ini adalah 2 perguruan tinggi yang berafiliasi dengan badan usaha milik negara. Apa coba? Apa, Teh? PT Pos Indonesia. Wah. Gitu. Nah, PT Pos Indonesia ini adalah salah satu BUMN yang tentunya juga bergerak di bidang logistik dan juga supply chain management. Nah, itulah kita bergabung juga di Aperti BUMN. Mungkin teman-teman di sini adik-adik dari SMA Angkasa udah mulai terdengar nih Aperti BUMN, karena biasanya tiap tahun kita ada beasiswa Aperti BUMN di mana biaya kuliahnya ditanggung full 100% sampai lulus. Wah, enak banget. Enak banget, zaman Manda belum ada. Belum ada. Baru kita 2 tahun ke belakang sama tahun ini kita ada Aperti BUMN. Jadi di Aperti BUMN itu adalah aliansi perguruan tinggi badan usaha milik negara. Nggak cuman kita aja nih, Poltek Pos Stimlok yang dari PT Pos Indonesia, tapi ada juga dari BUMN lainnya. Contohnya ada PT Telkom, mereka punya Telkom University. Terus juga ada BRI, ada Universitas BRI, ada juga Universitas Semen Indonesia, terus juga ada Pertamina, PLN, dan lain-lain. Nah, untuk Poltek Pos sendiri, Manda, kita sudah berdiri sejak tahun 2001. 2001. Sama dong tahun kelahiran. Oh iya. Ya ampun, ternyata sama ya tahun kelahirannya ya, 2001. Nah, itu juga kita akreditasi kampusnya sudah B. Wah. Kalau Manda dulu mikir akreditasi kampus itu penting nggak sih?
Penting sih Teh, Buat apa kalau Manda mikirnya? buat ini ntar waktu kerja gitu Teh. Benar banget, iya. Nah, akreditasi ini adalah salah satu hal yang penting ya teman-teman untuk nanti peluang kerja ke depannya. Karena sampai sekarang pun perusahaan-perusahaan masih banyak yang dia tuh menetapkan syarat pendaftaran rekrutmen karyawan itu dari akreditasi kampus. Contohnya nih, kemarin itu lagi ada rekrutan di PT KAI, Kereta Api Indonesia. Di situ dia mencantumkan untuk persyaratan rekrutmen karyawannya itu adalah kalau KAI kan mulai dari SMA ya, SMA, D3, D4 itu bisa. Nah, tapi kalau udah kuliah, itu akreditasi kampusnya pada saat tahun kelulusan itu minimal B. Jadi kalau misalkan teman-teman ada nih yang pengen banget kerja di PT KAI atau di perusahaan-perusahaan manapun yang dia punya standarisasi untuk lulusan kampus akreditasinya, nah teman-teman harus perhatikan itu. Nah, untuk di Poltekpos dan Stimlok aman udah dong. B, Iya kita dong. akreditasinya udah B. Jadi teman-teman kalau mau cari kerja, peluang kerjanya lebih luas lagi. Nah, satu lagi selain Poltekpos, kita punya Stimlok, Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia yang sudah terakreditasi B juga. Wah, Begitu. Next. Untuk program studinya, tadi kita udah cerita ya, Udah. nanti ketika menjadi universitas, ada D3, ada D4, ada S1. Nah, untuk D3-nya ini berapa tahun Manda kuliahnya? 3 tahun. 3 tahun. Nanti lulusannya dapat gelar apa? AMD. AMD, ahli media. Iya. Nah, kalau untuk D4 itu sarjana terapan, pendidikannya 4 tahun. Gelarnya apa, Manda? STR dong. STR itu apa? Sarjana terapan. Oke. Nah, untuk yang S1 tentu aja nanti gelarnya adalah sarjana. Nah, sekarang ini D4 dan S1 itu ternyata udah setara loh. Oh iya Teh. Jadi nanti kalau misalkan nanti Manda nih kan D4 ya, udah lulus, mau lanjut kuliah lagi, itu bisa langsung ke S2, nggak perlu ke S1, karena D4 dan S1 ini sudah setara, tapi yang membedakannya hanyalah pada saat proses pembelajarannya aja. Gimana tuh Teh? Kalau D4, Manda D4 kan, lebih banyak ke praktikum, bener nggak? Bener banget. Dikit-dikit kerja kelompok gitu kan, dikit-dikit tugas, bikin proyek dan lain-lain. Nah, kalau S1 dia lebih ke ilmu sainsnya. Cuman dibalik aja. Jadi kalau misalkan teman-teman pilih politeknik, untuk praktikumnya 70%, 30%-nya teori sains, kalau nanti pilihnya yang sarjana atau S1, kebalikannya, 70%-nya teori sains, 30%-nya praktikum. Nah, untuk jurusannya kita banyak banget, teman-teman. Kita kalau di totalnya ada 12. Ada 12 jurusan, dengan pilihan D3, D4, S1, mulai dari manajemen logistik, manajemen bisnis, sistem informasi, teknik informatika, akuntansi. Terus D4-nya ada apa aja, Manda? Ada logistik bisnis, manajemen bisnis, teknik informatika, akuntansi keuangan, dan ada satu lagi yang baru nih Teh. Oh, apa tuh? Oreo rasa jeruk. E-commerce logistik. Yes, bener banget. Dan untuk yang S1-nya kita ada 2 juga. Manajemen logistik dan juga manajemen transportasi. Nah, ini yang paling unik nih yang baru di-launching ya. Iya, Di-launching 2020, kita ada program studi D4 e-commerce logistik. Nah, teman-teman bisa lihat ya di layar gadget teman-teman sendiri, entah di laptop atau di handphone atau di tablet. Di jurusan ini nih udah tertera informasi lengkap, ada masa studinya, ada gelarnya nanti dapat apa. Berarti nanti Manda kalau lulus dapatnya STR Log ya? Iya, STR. Keren banget. Aku cuma AMDM doang loh, belum naik lagi. Ntar nambah ya Teh. Amin. Nah, terus sebelahnya lagi ada akreditasi jurusan. Jadi akreditasi itu sebenarnya ada 2 Manda di perguruan tinggi. Ada akreditasi kampus dan juga ada akreditasi program studi. Jadi bisa aja nih kampusnya itu udah akreditasi B, tapi program studi yang kamu pilihnya itu belum ada akreditasinya, atau bahkan akreditasinya di atas kampusnya. Nah, contohnya ini yang D3 Manajemen Logistik, kita akreditasinya sudah A. Wih, itu udah paling keren sih. Paling kalau kita jualan online tuh paling best seller. Paling banyak peminatnya itu ada di D3 Manajemen Logistik, terus juga di D4 tentu Logistik Bisnis, dan kalau misalnya di S1 itu dua-duanya favorit, Manajemen Logistik dan Manajemen Transportasi. Nah, kemudian nanti nih ketika kita menjadi ULBI, kita juga punya 3 program studi yang baru. Apa tuh Teh? Kita ada program studi yang barunya ini, manajemen rekayasa, terus juga ada bisnis digital, dan juga ada sains data. Wah, kalau kata orang-orang, ini adalah jurusan-jurusan yang paling kekinian. Kekinian banget. Karena jurusan ini tuh relate gitu, can relate banget dengan peluang kerja yang ada pada saat sekarang. Sekarang kita masih pandemi ya, tentunya pekerjaannya itu butuh yang full remote. Full remote itu dalam artian nggak harus selalu datang ke kantor,
tapi kita bisa kerjain di rumah, di mana aja. Dan pasti berhubungnya dengan digital dan juga komputerisasi. Makanya nanti jurusan-jurusan baru yang nantinya bakal ada di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional untuk mendukung peluang kerja yang lebih luas lagi. Next. Untuk penerimaan mahasiswa baru tahun sekarang nih, 2022, kemarin tuh ada yang nanya, aku pengen daftar ke Poltek Postimlok tapi belum lulus. Boleh nggak ya? Gitu. Coba jawab Manda, boleh nggak sih? Boleh sih Teh. Boleh ya, Boleh. karena kita pendaftarannya memang dibuka lebih awal. Iya benar. Benar, kita dibukanya sampai 30 September, jadi teman-teman masih punya waktu untuk berpikir, membandingkan dengan perguruan-perguruan tinggi pilihan lainnya nih, kira-kira cocoknya sama aku yang mana passionnya, jurusannya, akreditasi, lokasi, dan peluang kerja dan lain-lainnya. Dan tentunya di sini juga kita punya kelebihan utama nih, tentunya untuk pembayaran ya. Untuk pembayaran ini, kalau misalkan nanti kita daftar ulang lebih cepat, biayanya lebih murah banget. Wah, enakan bayar ini ya Teh. Yang Bayar murah. sekarang, Bayar iya. sekarang. Bisa bebas biaya DPP atau biaya pembangunan 100%. Wah, enak. Alias nggak usah dibayarin. Nggak usah dibayarin kalau misalnya daftar ulangnya lebih cepat. Nah, kita punya 4 jalur pendaftaran yang sekarang kita buka ini ada di jalur undangan. Nah, jalur undangan ini terbuka untuk semua siswa kelas 12 yang akan lulus tahun 2002 sekarang. Jadi buat semua siswa SMA Angkasa Bandung nih, dari IPA IPS semuanya bisa daftar. Bisa daftar Bisa lebih daftar. awal tapi. Lebih awal itu dengan menggunakan nilai rapot di jalur undangan. Nah, jalur undangan ini nanti adik-adik untuk mencari informasi lebih lanjut bisa tanya ke guru BK-nya lewat jalur undangan kemitraan. Wah. Gitu. Nah, jadi pendaftarannya lebih aman dan juga lebih cepat. Nggak usah pakai calo-caloan kalau mau masuk kuliah. Jangan. Iya, dong. kita sendiri aja udah dibantu sama guru BK yang terpercaya, sudah bermitra juga dengan kampus kita di Poltek Pos dan Stimlok, tentunya semuanya akan aman dan juga cepat 100%. Nah, untuk selanjutnya kita juga punya kelas karyawan, tapi kelas karyawan ini terbatas untuk yang sudah bekerja minimal 1 tahun. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman SMA Angkasa sekarang nih belum bisa untuk ikut kelas karyawan, tapi nanti kalau sudah lulus, sudah bekerja, terus pengen lanjut lagi, misalkan dari D3 ke D4 atau D4 ke S1, bisa ikut kelas karyawan di Poltek Postimlok. Nah, untuk syaratnya di jalur undangan ini yang paling rekomendasi jaminan 100% lulus itu dengan menggunakan nilai rapot pengetahuan di semester 4. Mata pelajarannya yang dipakai cuma 3 aja, matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia dengan nilai rata-rata minimal 80%. Wah. 80%. Nilai rata-ratanya minimal 80. Oh, 80% sih. Minimalnya 80. Bisa lah ya minimal 80? Bisa sih. Iya, kayaknya kalau misalnya nilai rata-ratanya di bawah 80 mungkin udah nggak naik kelas ya. Karena kan sekarang KKM-nya udah di atas 70. Iya benar, 81 aja bisa mungkin. 81 bisa, 80 bisa, karena kita pakai nilai rata-rata di semester 4. Jadi nilai semester 5 atau semester 6 kita nggak gunakan, kita hanya menggunakan nilainya di semester 4 untuk matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris dengan nilai rata-rata minimal 80, kamu udah bisa daftar di jalur undangan, 100% lulus tanpa ada ujian dengan biaya yang paling terjangkau, paling murah di antara 4 jalur tadi yang udah ada. Kayak gitu. Dan selain itu juga kita ada beasiswa nih. Kita punya beasiswa potongan 2,5 juta dari awal kuliah sampai dengan lulus. Wah, enak banget. Mau nggak? Mau. Tapi nggak bisa. Nggak bisa gimana? Kalau Manda udah nggak bisa, tapi kalau teman-teman dari SMA Angkasa Bandung bisa. Bisa, dan itu berlaku untuk jurusan, di semua jurusan D3 dan di D4 e-commerce logistik. Jadi kalau teman-teman pilih jurusannya di D3 atau di D4 e-commerce logistik, nanti teman-teman bisa dapat beasiswa potongan 2,5 juta di setiap semesternya. Wah, enak. Enak banget kan? Itu lumayan loh, misalkan nih, kita kalau hitung-hitungan ya, biaya pembangunan 5 juta. Biaya SPP-nya per semester itu 7,5 juta. Terus kita daftar ulangnya cepet nih. Dapat potongan tadi yang 100% biaya DPP, 5 jutanya nggak usah dibayarin. Sisa berapa tadi? 7 juta. 7 juta 500. Dapat beasiswa lagi. 2,5 juta per semester. Waduh. Jadi per semesternya kira-kira cuma 5 jutaan doang, Anda. 5 jutaan doang. Murah banget itu, 5 juta pun bisa dicicil 3 sampai 6 kali.
Nggak kerasa lah. Nggak kerasa. Nggak kerasa dong, itu kayak kita ngumpulin uang jajan gitu ya. Bisa dicicil 3 kali, maksimal dicicil 6 kali, itu kita bisa kuliah kayak cuma per bulannya sejutaan doang gitu. Ih, ini enak banget sih. Ini juga kita ada beberapa diskon DPP-nya, ada yang 100%, tadi hingga 0 rupiah, ada yang kita potong 75%, dan ada kita potong 50%. Jadi, untuk teman-teman mau dapetin potongan biaya DPP atau pembangunan ini, nggak dilihat dari nilai rapot. Tapi kita lihat dari seberapa cepat nih teman-teman melakukan daftar ulang. Oh. Semakin cepat, semakin besar. Siapa cepat dia dapat. Betul. Kalau misalnya mau dapat potongan 100%, kita tunggu sampai bulan Maret. Wah, tapi ternyata, aduh Kak, aku Maret nggak bisa nih. Soalnya kata Mama bisanya di Juni. Oh, nggak usah khawatir. Kita tetap kasih potongan 75%. Masih gede dong. Dari 5 juta dipotong 75%, itu cuma sekitar 1 jutaan aja. Lebih murah lagi. Terus kalau misalnya, Kak, aku masih mau nungguin SMPTN, nungguin SBMPTN, nungguin Politeknik yang SBM, wah mau nungguin yang lain pokoknya. Aku maunya di akhir aja, gak usah khawatir juga. Kita masih bisa kasih diskon DPP 50% sampai dengan bulan September. Jadi 5 juta bisa jadi 2,5 juta aja. Tinggal pilih sendiri nih, kita udah kasih banyak banget penawaran, tinggal teman-teman pilih mana yang paling menguntungkan. Nah, untuk juga program beasiswanya kita macam-macam. Ada beasiswa PT Pos Indonesia yang sekarang udah gabung dengan rekrutmen manajemen trainee karyawan PT Pos. Wah, keren banget. Ikut nggak daftar? Enggak, Teh. Kenapa ya? Ini Teh, karena magang kali ya Teh, sibuk gitu Teh. Oh, udah magang di mana sekarang? Udah di ini apa? Di Husen, di PT pesawat. PT DI. Iya. Deket dong sama SMA Angkasa. Iya. Kalau Manda nanti lagi ke kantor nih, lagi ke kantor magang, coba main ke SMA Angkasa. Udah dari SMA Angkasa, kenalan nih sama adik-adiknya, ajak nongkrong di Critical Eleven. Wah. Sambil lihat pesawat. Di bagian apa magangnya, Manda? Di bagian divisi logistik. Divisi logistik di Husen. Udah berapa lama magangnya? Udah 3 bulan sih, udah selesai. Udah selesai. Udah tinggal nyusun. Laporannya belum beres tapi? Belum. Semangat ya. Semangat. Tapi kemarin waktu magang dapat info apa aja nih pelajaran di sana selama di Husen? Tentang ini sih pesawat, jenis-jenis pesawat, pembuatan pesawat. Wow. Bener banget. Terus kerja sama perusahaan luar negeri gitu. Banyak banget sih. Seru ya? Seru banget. Tiap hari lihat pesawat dong? Iya dong. Pesawat, terus pesawat lagi, terus ngeliat. Tapi di Husen tuh ada gudangnya nggak sih? Ada Teh. Ada kayak penyimpanan bahan-bahan pembuatan pesawat gitu Teh. Ada di Husennya. Oh, keren banget ya. Bisa ya magang di Husen. Semoga nanti lulusnya kerja di sana ya. Amin. Nah, teman-teman nih tadi udah tahu informasi mengenai Poltek Pos dan Steamlock, terus tertarik pengen cari info lebih banyak lagi, teman-teman boleh cek di website kita, ada di pmb.poltekpos.steamlock.ac.id. Kita websitenya udah sangat user friendly. Jadi kalau teman-teman mau buka dari tablet, dari handphone, dari laptop, dari komputer, itu enak dipandang. Enak dipandang dengan warna-warna yang cantik, dengan foto-foto yang menarik. Mungkin nanti foto Manda juga ada di website kita. Ada, tahun kemarin ada ya. Manda juga di kampus ikut organisasi apa aja sih? Ada, ikut Duta Kampus Teh. Oh, Duta Kampus, keren. Ambasador ya? Ambasador. Tugasnya ngapain sih kok jadi ambasador kampus? Seperti kayak mempromosiin kampus salah satunya Teh. Terus merekrut mahasiswa baru untuk ikut di Duta Kampus juga gitu. Terus banyak deh Teh kerjanya sama aku. Terus kayak jalan-jalan ke SMA gitu. Oke, baiklah. Teman-teman kira-kira ada pertanyaan untuk kita menutup sesi ini ya? Iya. Kita waktunya udah mau habis nih soalnya. Silakan untuk teman-teman dari SMA Angkasa jika ada pertanyaan. Dan juga kalau misalnya mau cari informasi selain di website Manda, bisa juga follow Instagram kita di @poltekpos.steamlock. Oke ya, mau chat di WhatsApp juga bisa. Itu ada di running text di bawah, teman-teman bisa lihat di sana. Oke teman-teman, apakah ada pertanyaan mengenai Poltek Pos dan Steamlock? Silakan kita berikan satu pertanyaan ya untuk siswa dari SMA Angkasa Bandung. Adakah? Kayaknya terlalu lengkap gitu ya kita menjelaskan sampai jadi bingung ya. Oke nih, terakhir nih dari kita ya, Manda boleh kasih sedikit testimoni nggak? Kenapa sih harus pilih kuliah di Poltek Pos?
kayak mitra kerjasama itu banyak banget gitu Teh. Jadi mau pilih ke Poltekpos kayak pertama tuh bingung banget gitu kan. Aduh mau ke Poltekpos nggak ya gitu. Ternyata setelah lihat-lihat Instagramnya, terus cari tahu juga di websitenya kayak, aduh makin yakin nih kayak setelah ntar lulus kuliah nih bakal bisa kerja dimanapun kita mau, di perusahaan-perusahaan terkenal pun kita juga bisa gitu Teh. Kayak misalkan logistik gitu, bisa kerja di mana aja, bisa kerja di PT Pos juga Teh. Iya, gitu. bener banget. Makanya semakin yakin gitu untuk kuliah di Poltekpos. Oke, keren banget. Nah, teman-teman juga kalau misalnya mau kunjungan ke kampus boleh loh, karena kita deket ya. Iya. Tadi Ibu bilang bisa lewat belakang. Lewat belakang yang ditutupnya jam 8 malam. Itu bisa untuk potong jalan, di sana lebih cepat untuk ke Poltekpos. Kita di deket Polban, lebih tepatnya sebelum Polban, ada di Jalan Sari Asih, nomor 54 Sarijadi, Kota Bandung. Teman-teman mau survei, mau lihat-lihat kampusnya, boleh banget langsung aja datang ke kampus kita. Mungkin itu aja Manda ya. Bener. Iya, terima kasih banyak untuk SMK Bandung. Saya kembalikan lagi kepada Ibu. Mangga Ibu. Iya, terima kasih banyak Teteh atas penjelasannya dari Poltekpos. Sudah sangat jelas banget ya anak-anak semuanya. Masih ada waktu sebenarnya untuk Poltekpos ini. Silakan barangkali ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya dulu nggak? Baik. Kita lanjut lagi. Kalau misalkan nggak mau bicara langsung, boleh di kolom chat. Ada? Yuk, silakan yuk. Ya, paling nanti jika ada yang mau bertanya atau ada di kolom chat, kita nanti sharekan ke nomor kontak yang sudah ada di Bu Hasti ya. Terima kasih banyak dari Poltekpos atas pemaparan dan informasinya. Sangat bermanfaat untuk anak-anak kami. Nanti mungkin untuk kedepannya, jika ada pertanyaan ataupun informasi yang mau disampaikan, bisa nanti langsung ke BK Angkasa aja. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, sama-sama. SMK Asal Bandung. Selamat siang. Iya, selamat siang. Oke, anak-anakku semuanya, sekarang kita lanjut ya. Simak terus informasi bermanfaat, berbagi ilmu, pengalaman, motivasi, dan informasi penting lainnya yang positif dan inspiratif dari SMA Angkasa Lanud Hussein Sastra Negara Bandung.